Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah hadis terbawi Bapak Romizal MPDI, dan yang saya sayangi yaitu teman-teman sekalian. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam, yakninya Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Diva dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. Baik, pada materi kewajiban menuntut ilmu pengetahuan ini ada 3 subbab yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu hakikat ilmu, yang kedua hadis kewajiban menuntut ilmu pengetahuan, dan yang ketiga yaitu adab menuntut ilmu. Baik, masuk ke materi yang pertama yaitu hakikat ilmu. Ilmu atau ilm adalah lawan kebodohan, yaitu naqidul jahli, di mana berilmu berarti kita mengetahui dengan pasti nih dan penuh keyakinan. Sementara orang yang tidak memiliki ilmu atau yang biasa sebut dengan orang bodoh adalah orang yang mengetahui sesuatu hanya dengan meraba-raba saja. Nah, di mana pada hakikatnya ilmu ini merupakan sebuah cahaya, di mana orang yang memiliki ilmu ini maka ia tidak hanya selamat dari yang namanya kegelapan dunia, tetapi dia juga akan selamat dari huru-hara alam mahsyar, di mana nantinya di alam mahsyar kita akan dimintai pertanggungjawaban atas yaitu amal perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia. Maka orang yang mencari ilmu ini berarti ia sedang mencari cahaya nih, sedang mencari keterangan di dunia maupun di akhirat untuk menghindari yang namanya kegelapan di akhirat kelak ataupun di kegelapan di dunia ini. Selanjutnya yaitu kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu sangatlah dibutuhkan oleh manusia, baik itu untuk kehidupan di dunia ini maupun bekal kita di akhirat nanti. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam dan keturunannya, kita para umat manusia ini, bahwa dengan ilmu pengetahuan ini kita dapat nih melaksanakan tugas kita dalam kehidupan ini, baik itu tugas sebagai hafilah maupun ubudiyah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nabinya Allah, menyuruh kita dan menganjurkan, kemudian memotivasi para umatnya agar dapat menuntut ilmu pengetahuan, di mana dengan ilmu pengetahuan tersebut kita mempunyai pedoman nih dalam menjalankan kehidupan kita di dunia, dan begitu juga dengan bekal kita di akhirat nanti. Nah, berikut ini merupakan salah satu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Hadisnya yaitu Ani Bani Mas'ud qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa 'allimuhun nas, ta'allamul fara'ida wa 'allimuhun nas, ta'allamul Qur'an wa 'allimuhun nas, fa innim ru'un maqbudun wal ilmu sayuntaqasu wa tazharul fitanu hatta yakhtalifnani fi faridatin la yajidan ahadan yafsilu bainahuma, yang artinya Ibnu Mas'ud
meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, tuntutlah ilmu pengetahuan dan ajarkanlah kepada orang lain. Tuntutlah ilmu kewarisan dan ajarkanlah kepada orang lain. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain. Saya ini akan mati, ilmu akan berkurang, dan cobaan akan semakin banyak, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara dua orang tentang suatu kewajiban. Mereka tidak menemukan seseorang pun yang menyelesaikannya. Hadis riwayat Ad-Darimi, Ad-Darqutni, dan Al-Baihaqi. Nah, dalam hadis ini ada 3 perintah belajar, yaitu perintah mempelajari al-ilm, al-fara'id, dan Al-Quran. Menurut Ibnu Mas'ud ini, ilmu yang dimaksud di sini yaitu ilmu syariat dan segala jenisnya, di mana al-fara'id adalah ketentuan-ketentuan, baik itu ketentuan Islam secara umum maupun tentang harta warisan. Kemudian mempelajari Al-Quran termasuk menghafalnya. Nah, setelah kita mempelajarinya, kemudian kita ajarkan pula nih kepada orang lain supaya lebih sempurna lagi ilmu yang kita dapatkan tersebut. Nah, beliau memerintahkan agar sahabat ini mempelajari ilmu karena beliau sendiri adalah manusia seperti manusia pada umumnya. Nah, pada suatu saat beliau akan wafat. Nah, dengan adanya orang mempelajari ilmu ini, maka ilmu itu tidak akan hilang atau tidak akan terhenti nih di satu orang tersebut. Dengan dia mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka ilmu tersebut akan terus berlanjut dan ilmu tersebut juga akan menjadi amal jariah dari orang sebelumnya. Selain dari hadis yang telah saya sampaikan tadi, ada pula hadis yang lebih tegas nih menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu pengetahuan, di mana hadisnya berbunyi, An Husain bin Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Husain bin Ali meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib bagi setiap orang Muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, pada hadis ini dipertegas lagi nih bahwa menuntut ilmu itu benar-benar wajib untuk semua umat manusia, terutama umat Islam. Di mana dengan ilmu pengetahuan kita mempunyai pedoman nih atau pegangan yang dapat kita andalkan atau dapat kita gunakan dalam melaksanakan segala hal, di mana dengan ilmu pengetahuan tersebut kita juga bisa tahu nih mana hal yang harus kita lakukan, mana hal yang baik atau mana hal yang buruk. Nah, dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki itu, kita akan lebih terarah nih dalam menjalani kehidupan nantinya. Baik, selanjutnya yaitu adab menuntut ilmu, di mana pada adab menuntut ilmu ini ada 3 kategori. Yang pertama yaitu mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maksudnya di sini yaitu kita pastinya dalam menuntut ilmu itu harus meniatkan diri nih dulu. Untuk apa sih kita menuntut ilmu pengetahuan itu? Pastinya kita sebagai umat Muslim, umat Islam, dalam menuntut ilmu itu kita meniatkannya yaitu untuk mengharapkan ridhonya Allah, untuk sebagai bekal kita di akhirat nanti. Dimana dengan kita meniatkan menuntut ilmu itu karena Allah, maka Allah akan memperlancar kita nih dalam melakukan segala sesuatunya. Jadi niatkanlah diri kita tersebut, ikhlaskanlah niat kita dalam menuntut ilmu itu ya hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah sebagai bekal kita di akhirat. Jangan meniatkan diri kita dalam menuntut ilmu itu ya hanya untuk kebaikan di dunia saja, hanya untuk kebutuhan kita di dunia saja, tetapi kita tidak memikirkan di akhirat.
Jadi, marilah kita perbaiki niat kita dalam menuntut ilmu pengetahuan, yaitu hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah, untuk bekal kita sebagai di akhirat nantinya. Itulah tadi adab menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan semua umatnya agar dapat menuntut ilmu, di mana tidak ada batasan nih dalam menuntut ilmu, baik ia laki-laki ataupun perempuan, baik itu masalah ilmu yang berkaitan dengan duniawi maupun ukhrawi. Jadi umat Islam wajib menuntut ilmu agama seperti akidah, fikih, baca tulis Al-Quran, dan lain sebagainya. Di mana dengan ilmu-ilmu tersebut, umat Islam dapat beribadah lebih sempurna lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, umat Islam juga diperintahkan nih untuk mempelajari ilmu-ilmu untuk kemaslahatan kita hidup di dunia, untuk kebaikan kita di dunia, seperti ilmu sosial, ilmu ekonomi, matematika, dan lain sebagainya. Nah, mencari ilmu itu wajib hukumnya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan mencari ilmu yang diniatkan untuk menjunjung tinggi ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperlancarkan segala urusan kita di dunia nantinya. Dan juga ilmu yang kita cari itu dapat menjadi bekal kita di akhirat nantinya. Baik teman-teman sekalian, itulah tadi serangkaian materi yang dapat saya sampaikan mengenai kewajiban menuntut ilmu pengetahuan. Kita sebagai umat Islam hendaknya menuntut ilmu, karena setelah yang disampaikan tadi bahwa ada begitu banyak hadis maupun ayat-ayat Al-Quran yang mewajibkan atau menyuruh kita untuk menuntut ilmu pengetahuan, di mana dengan ilmu pengetahuan tersebut kita mempunyai pedoman ataupun pegangan dalam melaksanakan segala aktivitas yang akan membawa kita kepada kebaikan, di mana dengan ilmu pengetahuan juga kita sebagai pegangan kita di akhirat kelak nanti. Nah, dengan kita memiliki ilmu pengetahuan tersebut, kita juga diwajibkan untuk mengamalkannya kepada orang lain, mengajarkannya kepada orang lain, di mana hal tersebut juga akan membawa kebaikan. Nah, sebagai feedbacknya kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, yaitu kita mendapatkan amal jariah nih, dimana dengan kita mengajarkannya kepada orang lain juga dapat mengajarkannya kepada orang lain lagi. Nah, dengan tersebut ilmu yang kita sampaikan itu akan terus berlanjut, akan membawa manfaat untuk orang lainnya. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.